Oke. Nah, ini saya buat rupanya nggak kedengaran ya kalau pakai speaker ya. Kita ganti dulu. Oke. Nah, ini kita mulai ya pembelajaran kita ya. Kita mulai, ini sebuah. Nah, dibuka buku tulisnya. Ayo, buku tulisnya yang dibuka dulu yuk. Oke. Ini ya, satu orang membaca yuk. Saya pilih orangnya yang baca itu adalah halaman berapa? Nah, kita hari ini dibuka buku catatannya, diambil buku tulisnya. Ayo, buku tulisnya. Di buku catatannya, dibuat di buku catatan aja. Nih. Ya, atau misalnya bagi yang belum ada buku catatannya atau buku latihannya, dibuat aja entah di dalam buku manapun ya. Ya, boleh dipakai di dalam buku agama juga boleh atau dimanapun. Tapi dicatat. Ayo, Anastasia Limiati, coba dibaca nak nomor 1. Oke, Sir. Manusia dapat mengakses sesuatu di titik dengan jumlah yang tidak terbatas. Ayo, thank you ya. Manusia dapat mengakses sesuatu di mana nih? Titik-titik dengan jumlah yang tidak terbatas. Apa jawabannya? Apakah internet, benda, obat-obatan, atau perabotan nih? Internet, Sir. Gimana? Internet. Apa jawabannya? Internet. Oke, benar ya. Jawabannya itu adalah internet. Ayo ditulis yuk. Nah. Oh, ada buku barunya. Ya, ditulis itu. Ini pakai agama, dapat. Oke, boleh. Nah, di sini buat ya di atasnya ini ditulis nih. Kisi-kisi uastik. Ya, ini ya. Kisi-kisi uastik. Nah, jadi temannya tadi sudah membacanya nih. Aku tutup kamera like. Oke, boleh. Nah, jadi nanti kalau misalnya sesuruh baca, dibaca ya, tulis di mana di catatannya, di buku tulisnya, mau di dalam buku tulis, tik boleh, di buku latihan tik juga boleh, terserah kita. Yang penting ditulis. Tujuannya apa? Karena ini adalah kisi-kisi untuk ujiannya juga. Ini nggak perlu saya jelasin ya, semuanya udah paham ya. Manusia dapat mengakses sesuatu di titik-titik dengan jumlah yang tidak terbatas. Contohnya nih, kalau benda kita masukin ke dalam rumah, muat tidak jika misalnya semua benda kita masukin ke dalam rumah? Jawabannya itu adalah internet nih ya. Saya tebalin udah nih. Ayo, jawabannya adalah internet. Saya kenapa bukan benda, kenapa bukan obat-obatan, kenapa bukan perabotan nih? Benda sama perabotan jika dimasukin ke dalam rumah sebanyak-banyaknya, muat tidak? Tidak ya. Kalau manusia memakai obat-obatan terlalu banyak, apa yang terjadi? Benar ya, kalau banyak kita makan obat-obatan bisa menjadi sampai meninggal atau lain sebagainya. Jadi yang paling tepat, manusia dapat mengakses sesuatu di internet dengan jumlah yang tidak terbatas. Ayo, udah ditulis semua? Sudah, Sir. Enggak mungkin hanya jawabannya ditulis ya. Tulis soalnya dan jawabannya. Gimana? Gak apa-apa kalau oke, ya ditulis dulu ya, ditulis yuk. Nah, ini untuk bahan ujiannya loh. Oke. Saya sudah selesai.
Ya, boleh. Nah, jadi bahan ujian kita itu adalah dari buku cetak, dari catatan sama kisi-kisinya, oke? Nah, untuk ini semuanya sudah ya. Oke, Kendrick sudah ya. Oke, Sir. Lanjut pembelajarannya, seacak-acak soalnya nih. Oke, nih kita acak nih. Siap, Sir. Kendrick Alvaro, coba dibaca ya, Kendrick. Tik masa lalu tulisan dan gambar-gambar khusus disebut dengan Ayo, ini kita kemarin udah dipelajarin ya dari bab 1, bab 2, bab 3 nih. Kita ujian semester, yang kita pelajari adalah bab 1, bab 2, dan bab 3 nih. Kita belajar tentang tik masa lalu, tulisan dengan gambar-gambar khusus disebut dengan apa nih jawabannya? hieroglif. Oke, benar ya. Jawabannya itu adalah hieroglif. Dapat jawabannya ini di mana? Ayo, coba sambil dibuka ya buku cetaknya halaman 3. Ya, dibuka buku cetaknya halaman 3. Halaman 3 doang. Ini ya, jawabannya adalah hieroglif. Nah, oke. Terus buat di sampingnya nih, jawabannya itu ada di halaman 3 nih. Ada halaman 3, paragraf ketiga. Kalau saya bilang halaman 3, paragraf ketiga. Untuk anak kelas 4, semuanya tahu tidak paragraf itu bagaimana? Sudah tahu apa itu paragraf? Kenapa catatannya kok banyak kali dan susah kali, di bagian mananya yang susah? Nah, kita kan ini mau ujian semester, benar ya? Kita ujian semester. Belum selesai, Sir. Wait ya, saya bilang nih, kenapa catatannya kok banyak kali dan susah kali ini? Kita kan ujian semester, benar ya? Kita ujian semester berarti yang dipelajarin itu diujiankan kembali. Kan ini pembelajaran dari bab 1 nih, makanya saya bilang kalau bab 1 dan bab 2 itu kita mengulang kembali. Tapi kebanyakan itu ujian kita itu adalah dari bab 3, oke? Jadi kalau misalnya nih, di catatannya kok nggak ada jawaban, diperiksa di dalam buku cetaknya, oke? Paham ya? Ini udah dicatat atau belum nih? Yang offline udah semua? Sudah? Siap, Sir. Oke, katanya temannya belum ada catat yang nomor 1. Yang nomor 2 sudah selesai ya? Ya, ini nomor 1 nih. Ya, dicatat dulu ya. Saya boleh ulang. Yang nomor berapa nih diulang nih, Grace? Ya, udah dicatat. Kita masih 2 soal ya yang dibahas ya. Sir, nomor 2 yang terakhir apa, Sir? Nah, ini saya udah catat nomor 1 nih. Gimana, Kendrick? Nomor 2 yang terakhir hieroglif. Oke, bentar ya, saya nggak kedengaran suaranya Kendrick nih. Sir, nomor 2 paling bawah jawabannya apa? Oke, bentar ya. Untuk nomor 1, saya tanya ulang. Semuanya udah dicatat atau belum nih? Sudah? Sudah, Sir. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Gimana, Fernando? Sudah? Sudah? Udah siap ya yang nomor 1 ya? Tadi saya cek nomor 2-nya nih. Nomor 2. Nomor 2 tadi di mana nih? Ini nomor 2 nih. Yang belum mencatat, dicatat dulu. Gimana? Ini belum? Nomor 1 belum? Dari tadi ngapain nih? Oke. Sebentar ya. Ini nomor 2 udah, Keanu? Udah. Untuk yang lain nomor 2 sudah? Sudah, Sir.
Oke, masih satu orang. Sabar ya. Oke, ini nomor 2 udah semua ya. Berarti nomor 1 nih. Ada teman yang belum nomor 1, yuk. Coba ditulis yuk. Saya Ya, sudah, belum yuk, Sir. dicatat yuk. Sabar ya, temannya masih ada yang belum mencatatnya nih. Oh iya, saya mau bilang nih, waktu saya berikan kisi-kisi seperti begini, murid-murid tulis pilihan bergandanya tidak nih? Enggak ya. Yang waktu mau yang ditulis itu adalah soalnya saja beserta jawabannya. Nah, hanya ini aja ya yang ditulis ya. Nggak usah ditulis bagian B, C, atau D-nya. Hanya ini saja yang ditulis. Oke? Gimana? Sudah? Oke, nomor 2 kenapa belum dicatat? Oke, sudah? Coba saya lihat nih. Nih, dicatat nih. Ini nomor 2. Oke, saya udah buat 1, 2 ABC-nya, Oke, kalau sudah dibuat tidak ada masalah ya. Tapi untuk nanti soal nomor 3, jangan dibuat lagi biar kita lebih cepat pembelajarannya. Sudah ya? Gimana? Sudah? Oke, temannya ada yang belum nih. Oke, kalau sudah oke, nih temannya ada yang bilang udah ya, dari online semua sudah, yang offline sudah. Yuk kita acak-acak lagi soalnya. Nih, ayo soal yang ini saya pengen yang baca itu adalah Fiorella. Ayo Fiorella ya nomor 3 yuk. Fiorella dibaca yuk. Contoh penemuan canggih dalam bidang teknologi adalah komputer. Oke, benar ya. Contoh penemuan canggih dalam bidang teknologi adalah komputer. Ini perlu saya jelasin tidak nih? Nggak perlu ya, karena kan kalau misalnya saya bilang nih, buku termasuk canggih tidak dalam bidang teknologi? Enggak ya, karena buku, majalah, sama koran ini sudah dari lama, itu ada yang namanya teknologinya. Sedangkan penemuan canggih yang bisa dipakai oleh banyak orang saat ini adalah komputer. Nah, jadi yang perlu ditulis adalah soalnya, kemudian jawabannya secara langsung. Jawabannya adalah komputer. Nih kan ada nampak ya, tebal ya. Saya tebalin. Jawabannya adalah komputer. Ya, oke, Anu sudah catat? Sudah ya? Sudah. Untuk yang online gimana? Sudah selesai? Sudah? Oke. Mana nih Deren? Mana tadi Deren? Ayo Deren yang baca yuk Deren. Bentar ya. Ya kita cek dulu soalnya nih Deren yang baca ya. Saya belum siap nomor 3. Nih yuk. Dibaca Deren. Di unmute dulu. Yang bukan contoh versi Windows adalah Yang bukan contoh versi Windows adalah apa? Windows 7, 8, 9 atau 10 nih? Windows Deren, apa jawabannya Deren? Windows 9. Ya, ada yang dengar? Jawabannya itu adalah apa nih? Yang online coba dibantu temannya, apa jawabannya? Windows 9.
Oke, benar ya. Jawabannya itu adalah Windows 9. Dapat jawabannya ini dari mana, Ayo, coba semuanya sambil dibuka bukunya yuk. Halaman 13. Ayo, dibuka sambil bukunya ya. Di sini dibuat nih. Buka kurung halaman 13. Semua sudah buka bukunya, sudah dicatat? Ya, dicatat dulu yuk. Yang belum. Iya, Windows 9 di halaman 13. Ada nampak semua halaman 13? Kemampuan-kemampuan Windows ada nampak? Yang paling atas halaman 13. Ayo gimana? Halaman 13. Nih, sebaca ya. Kemampuan-kemampuan Windows ada nampak tidak nih? Yang offline. Ada nampak? Ya, terus berkembang. Seperti Windows. Oke, benar ya. Dan Windows 10, saya ulang ya. Kemampuan-kemampuan Windows terus berkembang seiring dengan bermunculannya versi-versi Windows terbaru. Seperti Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Nah, soalnya itu bagaimana? Yang bukan contoh versi Windows. Yang bukan berarti yang tidak ada versi Windows-nya itu adalah Windows 9. Benar ya? Jawabannya adalah Windows 9. Semuanya sudah selesai mencatat? Sudah ya? Oke, kita lanjut lagi. Kita acak-acak soalnya. Oke, Windows 9-nya nggak ada ya? Benar ya? Oke, kita acak-acak lagi soalnya nih. Nih, kita acak soalnya bagian yang ini nih. Saya pengen yang baca itu adalah nomor 5. Oke, Christopher Lee. Ayo Christopher dibaca, Christopher. Ya, ini sepanjangin. Kalau sudah tulis tik, nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah ya. Teknologi informasi komunikasi atau TIK akan terus mengalami apa nih? Teknologi itu apakah pernah akan mengalami bangkrut, kekayaan, perkembangan, atau penurunan nih? Apa jawabannya? Perkembangan. Perkembangan. Gimana? Perkembangan. Oke, bentar. Saya nggak kedengaran suaranya nih. Saya ganti aja audio settingnya ya. Gimana? Kenapa kita bisa mendengar suara Sir, tapi Sir nggak bisa dengar suara kita? Ayo, dibantu saja. Apa jawaban yang paling tepat untuk bagian ini nih? Tik akan terus mengalami yang namanya adalah, coba di chat apa jawabannya nih? So, siapa Fitri Chandra? Oke, Fitri Chandra. Emang ada Fitri Chandra? Nah, jawabannya itu adalah perkembangan. Benar ya? Tik itu akan terus mengalami yang namanya adalah perkembangan. Kenapa misalnya teknologi informasi komunikasi itu selalu mengalami perkembangan? Coba bayangin nih. Sekarang di zaman sekarang nih, di zaman kemarin, mobil itu bahan bakarnya menggunakan apa? Bensin. Bensin, Pertamax, Pertalite. Kalau di masa sekarang itu mobil rata-rata menggunakan apa bahan bakarnya? Ada yang tahu nggak? Ayo coba deh. Listrik. Nah, kalau zaman sekarang ini banyak sekali
Mobil sudah memakai yang namanya itu adalah listrik. Mobil menggunakan listrik. Nah, itu berarti mobil itu, teknologi itu makin lama makin berkembang, makin canggih. Benar ya? Bahkan nanti mungkin di beberapa tahun lagi atau nanti waktu murid kelas 4C itu sudah makin besar, mobil itu bisa terbang atau mobil itu bisa berjalan di air dan lain sebagainya. Di gempa bumi. Oke, kalau mobil pakai remote itu berarti mainan itu masih. Oke, Saya sudah selesai. Oke, sudah selesai ya. Oke, kita lanjut. Udah berapa soal nih yang sudah kita bahas? Sudah berapa soal kita bahas? Ayo, coba dijawab soalnya nih yang online. Saya bisa ulang nomor 3. Nah, untuk pembelajaran kita ini, coba nanti bagi yang ketinggalan, boleh nanti dilihat video pembelajarannya ya. Oke, ini saya acak-acak lagi soalnya. Coba kita ke soal terakhir nih. Ayo ini. Ya, Arisa dibaca yuk, Arisa yuk. Menyimpan file terdapat dua cara, yaitu save dan save as. Oke, benar ya. Menyimpan file terdapat dua cara, yaitu dari save dan save as. Nah, jadi jawabannya itu adalah save dan save as. Apa perbedaan waktu kemarin itu, save dan save as? Ayo, kemarin sudah kita kerjakan di buku latihannya nih. Tugasnya kemarin sudah dibahas nih. Apa perbedaan antara save dan save as? Ayo, yang ingat nih. Tadi sengajar di kelas 4B, mereka pada paham nih. Kalau di kelas 4C gimana nih? Apa perbedaan antara save dan save as? Yo. Save sama save as. Arti save itu adalah, arti save itu adalah kita menyimpannya dalam satu nama. Maksudnya gimana? Nah, kalau misalnya, oke. Yuk, nanti itu kameranya, ada kamera tuh. Nanti kalau misalnya ribut, kita nanti datang wali kelasnya atau kepala sekolahnya ya, jangan gitu ya. Nah, benar ya. Save itu adalah untuk menyimpan file dengan nama yang sama. Sedangkan save as adalah untuk menyimpan file dengan nama yang berbeda. Oke, benar ya? Yara benar ya? Oke, yang hadir saat ini ada 31. Sebentar, saya mau absensi terlebih dahulu ya. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Makanya saya mau absensi daripada nanti kelupaan. Ini yang catatan bab 2 sama bab 3 itu yang itu lanjutan. Untuk dari beberapa soal yang sudah kita bahas, ada yang mau ditanyain tidak? Tidak ya? Gak ada, Sir. Semuanya berapa nomor? Ya dong. Nah, ya ini kita lanjut ya. Berarti untuk pembelajaran kita saat ini, soalnya sampai nomor berapa nih? Untuk soalnya nanti kita bahas nih sampai berapa terakhir kita pelajarin. Mungkin 2 lagi soalnya nih, kita acak-acak lagi soalnya. Kita coba soal yang ini. Ya, saya pengen coba nih. Oke, Yara Felicia Wong, coba dibaca nak. Sebelum menyunting teks dalam dokumen, kita harus memahami tentang program pengolah kata. Oke, benar ya. Sebelum menyunting teks dalam dokumen, kita harus memahami tentang program pengolah kata. Benar ya. Kenapa jawabannya pengolah kata? Kenapa bukan pengolah angka, pengolah media,
atau pengolah suara? Nih, coba sama-sama dibuka dulu yuk. Bukunya halaman berapa nih? Ayo, coba dibuka bukunya halaman 19. Ayo, coba dibuka bukunya halaman 19 yuk. Nih, dibuka bukunya halaman 19. Selesai, oke. Joshua Pan itu siapa? Nah, itu saya. Itu saya sengaja masuk 2. Mana tahu nanti jaringan saya tiba-tiba hilang. Oke. Nah, coba dibuka dulu yuk bukunya halaman 19. Baris ke-1 dan baris ke-2. Ayo, baris 1 dan baris 2. Iya, bagian memilih teks. Saya nggak tahu, saya udah lihat. Udah nomor berapa nih? 7 ya? Oke, ini soal nomor 7 ya. Saya baca jawabannya ya. Halaman 19 baris 1 dan baris 2. Sebelum kita menyunting teks dalam dokumen, kita harus memahami tentang program pengolah kata. Jadi benar ya, jawabannya itu adalah pengolah kata. Semuanya gimana? Sudah selesai menulisnya? Belum? Oke, silakan tulis dulu ya. Ada yang udah, ada yang belum nih. Kalau yang belakang nggak nampak, boleh pindah ke depan ya, yang dari offline. Oke, saya pilih dulu orang-orangnya nih terakhir ya. Kita masuk ke soal terakhir. Ya kan masih coba lihat-lihat dulu orangnya nih. Nah, Cerlin Arista. Ayo, Cerlin sudah mencatatnya nggak Cerlin? Ya, Cerlin Arista. Tadi temannya Cerlin ini nyasar nih. Tadi saya masuk les ketiga sama dia. Tadi Cerlin ikut pembelajaran kelas 5 nih. Oke. Saya pilih lagi orangnya ya. Semua sudah mencatatnya? Sudah? Sudah, Sir. Ya, pengolah kata. Jawabannya itu ada di halaman 19 baris 1 dan baris 2. Oke, dicatat ya. Jadi nanti waktu ujian lebih gampang waktu mempelajarinya. Ya, saya pilih yang baca itu adalah terakhir Jocelyn C. Jingga. Halo Jocelyn. Kedengaran suara saya nggak Jocelyn? Hai, Sir. Kedengaran, Sir. Ayo dibaca yang ini Yona. Mouse atau biasa disebut dengan titik-titik untuk memilih teks. Kursor. Ya, mouse atau biasa disebut dengan titik-titik-titik untuk memilih teks. Itu disebut sebagai apa tuh? Mouse biasanya disebut sebagai, ayo dibantu temannya yuk. Apa jawabannya nih? Mouse atau biasa disebut sebagai apa nih? Kursor. Gimana Deran? Kursor. Oke, benar ya. Kursor, Sir. Jawabannya itu adalah kursor. Terdapat di mana sih jawabannya itu? Ayo. Kan di sini saya ada buat ya. Oke. Waktu mouse atau biasa disebut titik-titik-titik untuk memilih teks. Nah, coba perhatikan di halaman 19 ya. Jawabannya juga ada di halaman 19 nih. Ada di halaman 19 nih. Langkah kerja memilih teks dengan mouse. Yang pertama, tempatkan atau letakkan kursor. Nah, jadi mouse itu sama dengan kursor. Sama seperti begini. Kalau saya bilang bahasa Indonesianya human apa? Atau bahasa Inggrisnya manusia apa? Oke, adalah human, manusia ya, atau people juga boleh tuh. Nah, jadi mereka memiliki banyak persamaan kata atau seperti saya nih. Nama saya adalah Joshua Van, tapi banyak banget ya. Ada yang bilang Jovan, ada yang bilang lain sebagainya ya. Ini semua sudah selesai? Ayo, yang udah berapa soal nih kita catat?
Ada 8. Dari nomor 1 sampai nomor 8 semuanya udah selesai dicatat belum? Ada yang mau ditanyain tidak? Gimana? Ya, coba dibuat di chat aja yuk, dibuat di chat apa yang mau ditanya atau ada yang belum dicatat enggak? Jadi nanti bisa kita lihat nih. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Enggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyain atau yang dibahas, kita akhirin dulu sampai sini pembelajaran kita. Kita berjumpa di beberapa minggu lagi. Kita berjumpa di beberapa minggu lagi ya. Masuk pembelajarannya waktu tahun baru nanti. Sampai di sini dulu kita. Kita berjumpa di beberapa minggu lagi dan bye-bye. Baik, Sir.